Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik semua kan? Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum melanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Isnayiniatin, biasa dipanggil Ratna. Baiklah, kita akan mempelajari mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sebelum mempelajari hubungan struktural dan fungsionalnya, kita harus mengetahui apa saja yang disebut pemerintah pusat dan apa saja yang disebut pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat di sini terdiri dari presiden, wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah yaitu petinggi negara yang berada di suatu daerah-daerah tertentu. Seperti di daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, dan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Nah, kedua pemerintahan tersebut memiliki hubungan, di mana pemerintahan pusat sebagai pemerintahan utama dan yang membawahi pemerintahan daerah. Hubungan tersebut dinamakan hubungan desentralisasi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai hubungan serta fungsinya, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep dari desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, desentralisasi ini adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Nah, desentralisasi ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama desentralisasi politik. Desentralisasi politik merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri, yaitu daerah tersebut, bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Dalam desentralisasi politik ini, pemerintahan yang ada di daerah tersebut dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilu atau pilkada. Dan yang selanjutnya adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Nah, yang dimaksud golongan atau segolongan kepentingan tertentu yaitu seperti diberikannya hak serta wewenang kepada organisasi-organisasi untuk menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Yang ketiga adalah desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi kebudayaan ini merupakan pemberian hak serta wewenang kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan dan agama sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, dalam desentralisasi ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari desentralisasi yaitu yang pertama adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Pekerjaan di pusat pemerintah ini berkurang karena segala urusan yang berkaitan dengan daerah-daerah sudah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah-daerah tersebut. Yang kedua adalah dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Seperti adanya bencana,
yang terjadi pada daerah tertentu. Nah, dalam penanganan bencana tersebut, pemerintah daerah tidak memerlukan instruksi langsung dari pemerintah, namun dapat bertindak langsung untuk menyikapi permasalahan yang ada di daerahnya. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia atau di suatu negara akan dapat berjalan secara teratur dan baik karena sudah diatur oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusatnya. Yang keempat adalah desentralisasi dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya langsung. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, daerah-daerah akan memiliki kepuasan tersendiri karena daerahnya akan difokuskan untuk daerahnya sendiri. Nah, itulah kelebihan dari desentralisasi. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ya? Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke kelemahan dari desentralisasi. Desentralisasi selain memiliki kemudahan atau kelebihan, juga memiliki kekurangan. Kekurangannya diantara lain yaitu yang pertama, besarnya organ-organ pemerintah membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Nah, dengan adanya organ-organ pemerintahan di suatu daerah-daerah tertentu seperti provinsi, kabupaten, ataupun kota, hal itu dapat menyebabkan sulitnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya paham kedaerahan. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, bisa jadi daerah-daerah tersebut akan mengunggulkan potensi yang ada di daerahnya daripada daerah yang lain. Seperti ketika seseorang berada di suatu daerah yaitu Pulau Jawa, dia akan mengunggulkan pulaunya sendiri atau daerahnya sendiri daripada daerah orang lain. Nah, yang ketiga adalah pemerataan keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Perundingan di sini adalah perundingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah yang diberikan kewenangan. Yang terakhir adalah desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Untuk menjalankan desentralisasi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan antara daerah satu dengan daerah lain. Nah, dari kelebihan desentralisasi, kelemahan desentralisasi, dan juga jenis-jenis desentralisasi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya? Baiklah, kita akan melanjutkan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Nah, perbedaannya dengan desentralisasi tadi, otonomi daerah ini merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang sudah diberikan kewenangan tadi. Sedangkan desentralisasi tadi merupakan prosesnya. Jadi, otonomi daerah ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pelayanan masyarakat akan meningkat dan dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan adanya desentralisasi akan dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, di mana dalam proses
dalam proses otonomi tersebut, masyarakat di daerah-daerah tertentu akan memilih sendiri pemimpinnya, yaitu dengan melalui pemilu atau pilkada di daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah keadilan nasional. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan nasional, yaitu tidak terpusat dari satu daerah saja, namun daerah yang lain juga mendapatkan hak yang sama. Yang kemudian adalah pemerataan wilayah di daerah. Pemerataan di sini seperti pemerataan pembangunan serta pelayanan fasilitas-fasilitas umum dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemerintah daerah sendiri-sendiri, maka diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat. Nah, selain itu juga terdapat prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya yaitu yang pertama adalah prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkukuh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua adalah prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga atau masyarakat di daerahnya. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam pembangunan daerahnya. Yang keempat adalah prinsip keserasian. Selain mengutamakan aspek pendemokrasian, pemberian otonomi kepada daerah juga mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Yang terakhir adalah prinsip pemberdayaan. Tujuannya memberikan otonomi kepada daerah, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Baiklah, sini ada pertanyaan. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baiklah, demikian pembelajaran pada hari ini. Apabila saya memiliki kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.